Luar Masjid Raya kan kita juga bicara KUPA ya, bukan KUPS KUPA, perubahan ya. Itu juga kita ajukan ke Dewan karena sudah jadwalnya memang. Dan memang ini perubahan-perubahan yang sekarang ini sangat banyak menyedot kepada urusan COVID. Jadi mana lagi kalau sudah urusan COVID kita tentu nggak bisa itu sudah prioritas nasional ya. Lebih dari 10% anggaran kita menyusut. Jadi 10% lebih lah. Lebih kurang 10%, 10, sekian gitu ya, menyusut dari APBD yang kita rencanakan sebelumnya. Tapi kalau 10% saya rasa masih ya berterima kasih, bersyukur lah, masih bersyukur gitu. Nah, kondisi ekonomi yang seperti ini, APBD kita hanya menyusut 10%, faktanya kita masih bisa beberapa titik membangun gitu. Padahal daerah lain pun tidak bisa membangun lagi. Bahkan ada daerah lain yang sudah membangun tapi nggak bisa bayar kan. Nah, kita alhamdulillah bersyukur kita bisa bangun dan bisa kita bayar, anggaran yang tersedia. Tapi memang kita akui tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Pak, di luar ini Pak, untuk 17 Agustus sekarang Pak, untuk Pemkop itu sendiri apa ada kegiatan yang kita lakukan Pak? Ya, kita memang berkegiatan tetap, cuman porsinya minimalis. Minimalis ini dengan pertimbangan pertama memang karena masih zaman COVID. Ya. Walaupun kita sudah new normal, tapi new normal itu tetap kita tingkatkan kehati-hatian kita. Bahkan beberapa saat belakangan ini kan kita melihat sendiri mulai banyak lagi yang terdampak COVID atau positif COVID. Banyak ini memang tidak banyak sekali, tidak masih dalam kendali, tapi itu kan warning untuk kita tetap waspada. Nah, itu. Jadi itulah. Jadi mungkin nanti kita juga 17 Agustus ya dalam surat edaran dari pemerintah pusat pun mengatakan demikian. Ya bisa besar-besaran, bisa juga minimalis. Kita lihatlah keadaan kita. Kita sesuaikan dengan keadaan itu. Ini bukan masalah anggaran tapi masalah keamanan daerah kita untuk tidak terjangkit COVID gitu. Menyangkut dengan terjangkit COVID ini Pak, jadi aku melihat ada di lapangan Sri Bulan ada seperti turnamen Pak untuk anak SSB, sedangkan sekolah kita saat ini kita tiadakan. Bagaimana tanggapan Pak? Saya tidak setuju, cuman kalau ada yang melakukannya ya nanti kita evaluasi lagi. Saya sebenarnya tidak setuju. Nah, secara prinsip saya tidak setuju. Cuman kalau ada yang melakukan itu ya kita tinjau lah nanti. Nah, dan itu juga saya baru tahu dari Anda. Nah, jadi saya tidak bisa berkomentar lebih jauh dulu. Nah, masalah sekolah memang banyak yang protes. Ini kok boleh, itu nggak boleh. Itu jangan dilihat seperti itu. Dilihat dari sisi keselamatan. Jangan dilihat dari sisi kalau bahasa saya itu jangan bergaya oposan, tapi bergaya bijaksana. Bergaya bijaksana itu bagaimana? Ditimbang baik buruknya, dibolak-balik, ditengok, dipelajari, baru berkomentar. Nah, kalau memang kita akui kalau anak-anak kita tidak bersekolah, maka anak-anak ini kadang-kadang suka berkeliaran, kalau anak-anak suka berkeliaran, ini tanggung jawab orang tuanya lah, membinanya. Masa pembinaan diserahkan pada ibu guru? Itu enggak benar itu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kita masih merasa takut untuk membebaskan anak-anak belajar karena rasa sayang kita. Nah, ada juga memaksa untuk masuk sekolah karena rasa sayangnya juga. Jadi yang rasa sayang yang mana yang benar saya nggak tahu nih kalau misalnya gitu kasusnya gitu ya. Tapi saya sebagai penanggung jawab di sini ada beberapa daerah yang sudah membebaskan anak-anaknya bersekolah baru beberapa hari habis itu bubar. Bubar kenapa? Satu kena udah nggak mau lagi masuk sekolah. Ini persoalannya. Jadi kalau misalnya ada tempat lain kenapa dibolehkan Pak? Jangan itu yang dipertanyakan. Yang diboleh-bolehkan itu kan ya mungkin dia merasa ibarat orang kayak orang kebelet gitu. Artinya pengen ngotot gitu. Nah, kalau ngotot ya tanggung jawab sendiri kan gitu akhirnya. Nah, jadi jangan membebani orang lain, ini yang salah. Kadang-kadang kita ngotot tapi membebani orang lain. Kalau Anda bisa jamin diri Anda tidak akan bermasalah dengan orang lain atau tidak menyebarkan pada orang lain, silakan aja ngotot sendiri, bukan? Nah, tapi kalau tanggung jawab pada orang lain itu wali kota harus terlibat, karena ini keselamatan bersama. Masjid Agung dan
Alhamdulillah tadi sudah ada persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD Kota Payakumbuh dengan Pemko berkaitan dengan pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh secara multi-year. Secara multi ya Pak ya. Ya, intinya DPRD secara umum sangat mendukung dan mendorong pemerintah untuk segera melanjutkan proses pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh ini Berarti rencananya dibangun langsung di tahun ini ya? tahun 2021. Tahun 2021. Di anggaran 2021. Tahun ini masih ada pembebasan lahan di anggaran perubahan. Kemudian di awal Januari tahun 2021 juga ada dibebaskan lahan, setelah itu baru proses tender untuk pembangunan. Untuk anggaran perubahan sendiri Pak PS untuk anggaran perubahan bukan? Untuk anggaran perubahan baru nota tadi disampaikan, nota penjelasan oleh wali kota untuk perubahan. Pada intinya memang ada penurunan karena efek dari COVID-19 ini terjadi penurunan APBD kita di tahun 2020 ini. Tapi mudah-mudahan di perubahan ini bisa sedikit banyak untuk kembali bisa menggiatkan pembangunan kita di Kota Payakumbuh. Jadi nggak ada yang nolak lagi untuk bangun masjid. Insya Allah tidak ada. Kalau pengurangan berapa persen yang tadi anggaran? Kira-kira berapa persen? 10 sampai 15%. Oke.